antara sekian banyak misteri yang ada di kehidupan umat manusia, hal yang paling misterius adalah kehidupan itu sendiri. Berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai manusia belum sepenuhnya mampu menyikap tabir kehidupan. Memberi kehidupan dan menghilangkan kehidupan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk malaikat dan para nabi dan rasul sekalipun. Namun ada kalanya untuk memberi bukti bagi umat manusia, Allah menampakkan kemampuan tersebut kepada sebagian para nabinya, seperti Nabi Isa alaihi salam. Selain kehidupan, pengendalian cuaca dan benda langit juga mutlak menjadi kehendak Allah yang maha perkasa. Angin, hujan, panas dan pergerakan benda-benda langit ada di tangan Allah. Namun sekali lagi, demi menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh para rasulnya, Allah tampakkan kejadian-kejadian luar biasa yang di luar nalar manusia. Pengendalian angin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan peristiwa terbelahnya bulan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagian kecil dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditampakkan lewat Nabi dan Rasulnya. Hasanah episode pagi ini akan berkisah tentang keajaiban mukjizat para nabi yang berkaitan dengan kehidupan alam dan cuaca. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi saja informasi bermanfaat yang insya Allah dapat meningkatkan keimanan kita. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah tampakkan pada Nabi dan Rasulnya untuk membuktikan kepada kaumnya akan kebenaran risalah yang dibawa oleh para Nabi. Mukjizat biasanya disesuaikan dengan kemampuan terbaik yang berkembang pada masa Nabi tersebut diutus. Sihir sebagai contoh. Kemampuan sihir berkembang pesat pada masa Nabi Musa alaihissalam. Berbagai macam bentuk sihir bermunculan. Fir'aun, penguasa masa itu, memiliki para penyihir yang ikut menopang kekuasaannya. Dan pada masa itulah kemudian Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat yang mengalahkan semua sihir yang mereka hasilkan. Sehingga menyaksikan keajaiban tersebut, para penyihir Fir'aun langsung memeluk Islam. Sedangkan pada masa Nabi Isa alaihissalam, ilmu kedokteran mengalami kemajuan yang luar biasa, sehingga Allah membekali Nabi Isa dengan mukjizat yang tidak mungkin bisa dilakukan ilmu kedokteran. Allah memberikan kemampuan Nabi Isa untuk menghidupkan dan memberikan ruh kepada makhluk yang telah meninggal, menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kusta. Menurut salah satu pendapat, penyakit kebutaan yang diobati oleh Nabi Isa adalah penyakit kebutaan bawaan dari lahir, sehingga tingkat kesulitannya menjadi lebih tinggi. Sedangkan penyakit kusta merupakan penyakit yang dianggap sangat menjijikkan, sehingga ketika ada orang yang terkena penyakit ini, maka ia akan langsung dijauhi masyarakat dan dikucilkan. Penderita penyakit ini tidak hanya menanggung penderitaan karena penyakitnya, tapi juga menanggung penderitaan karena dikucilkan dari pergaulan sosial. Bukan hanya sekedar mengobati penyakit, Nabi Isa juga diberi Allah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ilmu kedokteran sampai kapanpun, yaitu memberikan kehidupan kepada makhluk yang telah meninggal dunia. At-Sa'labi dalam kitab A'rais Majalis yang bercerita tentang kisah Nabi-Nabi menuliskan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah menghidupkan 4 orang. Yang pertama adalah Lazaru. Lazaru adalah sahabat Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam mendapat kabar bahwa Lazaru jatuh sakit. Sedangkan jarak antara Nabi Isa dan tempat tinggal Lazaru sejauh 3 hari perjalanan. Ketika sampai di sana, Lazaru telah meninggal dunia dan telah dikuburkan. Nabi Isa pun mendatangi kuburan Lazaru. Sesampai di kuburannya, Nabi Isa memohon kepada Allah agar menghidupkan kembali Lazaru. Lazaru pun hidup kembali, bahkan ia kemudian berumur panjang dan memiliki keturunan. Manusia kedua yang dihidupkan oleh Nabi Isa adalah seorang anak yang menjadi tulang punggung orang tuanya yang sudah renta. Orang yang ketiga adalah putri dari sahabatnya Lazaru. Sedangkan yang keempat adalah Sam bin Nuh.
Tidak hanya kepada manusia, Nabi Isa juga dibekali mukjizat yang mampu memberikan kehidupan kepada burung yang terbuat dari tanah liat. Kejadiannya berawal ketika kaumnya berdebat tentang adanya ruh dan kebangkitan. Mereka kemudian meminta Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah lama mati. Nabi Isa menyanggupinya untuk meyakinkan mereka yang terlampau mengagung-agungkan logika dan kehebatan akal. Nabi Isa bermunajat kepada Allah dan dengan izin Allah, mayat di dalam kuburan yang telah lama meninggal tersebut hidup kembali. Jasad dan anggota tubuhnya tetap utuh dan masih lengkap sama seperti dulu ketika ia hidup. Ia bisa berbicara dengan orang-orang yang hadir, terutama dengan Nabi Isa. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga minta ditunjukkan keajaiban yang lain. Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa menit, ia mengambil tanah liat yang ada di sekitarnya. Tanah itu dibuat seperti burung, lalu ditiup, dan jadilah burung yang bebas terbang ke sana kemari. Beberapa mukjizat Nabi Isa alaihi salam tersebut Allah ceritakan dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Menyembuhkan orang sakit tanpa pengobatan medis juga pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pasien Nabi Yusuf pada waktu itu adalah ayahnya sendiri, Nabi Yakub alaihissalam. Sang ayah mengalami kebutaan karena kesedihan yang mendalam disebabkan oleh kehilangan dirinya ketika masih kecil. Setelah berkelana dalam pengembaraan hidup, dari mulai menjadi budak, diangkat sebagai anak, difitnah, dipenjara, sampai akhirnya ia diberi kepercayaan oleh Raja Mesir ketika itu, Nabi Yusuf berkesempatan lagi bertemu ayahandanya. Krisis yang melanda negeri Mesir yang menjembatani pertemuan keluarga ini. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang mengantri seperti rakyat Mesir lainnya untuk mendapatkan bahan pangan. Mereka tidak menyadari bahwa pejabat penting yang mereka datangi adalah Nabi Yusuf, saudara mereka yang dulu mereka telantarkan di tengah hutan. Sampai kemudian pada pertemuan berikutnya, Nabi Yusuf membuka informasi tentang dirinya. Mereka pun minta maaf kepada Nabi Yusuf. Bersamaan dengan itu, melalui saudaranya, Nabi Yusuf mengirim bajunya agar diusapkan ke wajah ayahnya yang buta. Dan benar saja, tidak lama setelah diusapkan, Nabi Yakub kembali dapat melihat dengan normal. Allah Ta'ala berfirman, "Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in." Mukjizat menyembuhkan penyakit juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kejadian tersebut berlangsung pada perang Khaybar. Benteng Khaybar merupakan salah satu benteng kuat yang ditinggali oleh Yahudi. Benteng ini telah dikepung berhari-hari, namun belum berhasil juga ditaklukkan. Hingga pada sebuah kesempatan, Rasulullah pun bersabda, "Besok panji kepemimpinan pasukan akan kuberikan pada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan ia pun dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya." Tentu saja semua orang yang mendengar hal tersebut berharap mereka lah yang akan diberi panji itu oleh Rasulullah, karena mendapat jaminan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika pada pagi harinya ternyata orang yang dimaksud Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat melaporkan bahwa Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali. Beliau mengusap mata Ali bin Abi Thalib dengan telapak tangannya. Seketika itu juga, mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh seolah-olah tak pernah sakit mata. Dan benar saja, melalui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, benteng Yahudi yang terkenal kuat tersebut berhasil ditaklukkan. Sebuah mukjizat lain juga terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika masih kecil. Berdasarkan riwayat yang menceritakan masa kecil Rasulullah, dapat kita ketahui bahwa beliau pernah hidup dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah yang menjadi ibu susuannya. Selama beberapa tahun, beliau hidup dan bergaul akrab dengan anak-anak kandung Halimah, layaknya saudara beliau sendiri. Pada waktu itu, Rasulullah mengalami sebuah peristiwa langka yang hanya terjadi pada beliau seorang, yaitu operasi bedah yang dilakukan oleh malaikat. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk membawa baskom dan kendi emas yang dipenuhi oleh air dari telaga Kausar, yang mana air dan baskom tersebut nantinya akan digunakan untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat yang memenuhi perintah Allah turun ke bumi. Kemudian malaikat menghampiri Muhammad yang sedang bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Malaikat pun membawanya ke sebuah tempat. Beliau dibawa ke sebuah tanah lapang yang di situ terdapat sebuah pohon rindang. Di bawah pohon tersebut, beliau dibaringkan oleh malaikat. Lalu mulailah proses operasi terhadap diri Rasulullah SAW. Mula-mula Jibril membuka baju beliau, kemudian membelah dadanya. Setelah itu dikeluarkanlah hati beliau dan dicuci dengan air surga tersebut. Kemudian Jibril membuang bagian hati Nabi Muhammad SAW berupa lapisan tipis tempat bisikan setan pada manusia umumnya berada. Setelah operasi itu selesai, Jibril berkata, "Ini adalah hati yang telah disucikan oleh Allah dari kecacatan-kecacatan." Kemudian Jibril pun pergi dan meninggalkan beliau seorang diri di tempat tersebut. Berdasarkan beberapa riwayat yang sahih, kejadian operasi pembedahan Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya sekali. Tercatat ada 2 lagi kejadian serupa. Kejadian kedua berlangsung ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Dan kejadian ketiga ketika Isra Mi'raj sebelum beliau dinaikkan ke langit ke-7. Wallahu a'lam. Masih ada mukjizat lainnya dari para nabi seperti mukjizat angin dan membelah bulan. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh perbedaan suhu dan perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tekanan rendah. Saat ini angin dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan, menghasilkan tenaga listrik, pengganti bahan bakar yang terbuat dari fosil. Angin juga berfungsi sebagai instrumen untuk membantu take off atau landing pesawat di landasan pacu bandara. Tapi angin yang terlalu kuat dan kencang juga dapat menimbulkan masalah bagi manusia. Angin bahkan mampu memporak-porandakan rumah, bangunan, dan menumbangkan pohon, bahkan menimbulkan korban jiwa. Topan Haiyan yang beberapa waktu lalu menghantam sebagian besar wilayah Filipina merupakan salah satu bentuk dahsyatnya kekuatan angin. 6.000 lebih korban tewas dan 25.000 lebih meninggal dunia merupakan korban yang cukup besar karena keganasan angin. Ada kalanya angin yang kuat ini menjadi hukuman dan teguran dari Allah dari bangsa-bangsa yang ingkar, seperti yang Allah timpakan kepada kaum Ad. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Dengan segala kegunaan dan masalah yang ditimbulkannya tadi, Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kemampuan untuk mengendalikan angin. Sehingga Nabi Sulaiman menjadikan angin sebagai sarana transportasi baginya. Dengan bantuan angin tersebut, Nabi Sulaiman dapat mencapai daerah yang jauh dengan perjalanan yang singkat. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu sebulan dapat ditempuh dalam waktu setengah hari saja. Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa dengan bantuan angin tersebut, Nabi Sulaiman dapat melakukan perjalanan dari Damaskus ke Istakhar, sebuah kota di selatan Iran, dalam waktu setengah hari.
Jarak dari Damaskus ke Istakhar lebih kurang 1.600 km. Dengan perhitungan tersebut, maka kecepatan angin yang digunakan Nabi Sulaiman sebagai sarana transportasi mencapai 260 km per jam. Subhanallah. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Al-Quran Surah Saba ayat 12. Bulan adalah salah satu benda langit terdekat dari bumi. Jarak dari bumi ke bulan sekitar 380.000 km. Bulan disebut juga satelit bumi dan berevolusi terhadap bumi. Pergerakan bulan juga mempengaruhi iklim yang ada di bumi. Di samping itu, peredaran bulan juga menjadi penanggalan waktu yang ada di bumi seperti kalender Hijriyah. Dalam Bukhari dan Muslim, juga dalam kitab-kitab hadis yang terkenal lainnya, diriwayatkan bahwa sebelum Rasulullah SAW hijrah, berkumpullah tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Al-Ash bin Qail, meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan. Mereka mengatakan, seandainya kamu benar-benar seorang nabi, maka belahlah bulan menjadi dua. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apakah kalian akan masuk Islam jika aku sanggup melakukannya? Mereka menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar bulan terbelah menjadi dua. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jarinya, maka bulan pun terbelah menjadi dua. Selanjutnya, sambil menyebut nama setiap orang kafir yang hadir, Rasulullah SAW berkata, hai Fulan, bersaksilah kamu. Hai Fulan, bersaksilah kamu. Demikian jauh jarak belahan bulan itu sehingga Gunung Hira yang ada di Mekah tampak berada di antara keduanya. Akan tetapi orang-orang kafir yang hadir tetap keras kepala. Mereka bahkan mengatakan ini adalah sihir. Padahal semua orang yang hadir menyaksikan pembelahan bulan tersebut dengan seksama. Untuk meyakinkan diri mereka sendiri, mereka pun lalu menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan. Orang-orang Quraisy pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah menanti orang yang baru pulang dari perjalanan. Dan ketika datang rombongan yang pertama kali dari perjalanan menuju Mekah, tapi ternyata keterangan yang mereka terima justru tambah meyakinkan kalau bulan itu terbelah. Ya, mereka juga melihat hal yang sama seperti yang dilihat penduduk Mekah. Atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Semenjak dirilisnya foto Rima Aryadeus di media internet oleh Badan Antariksa Amerika, klaim akan bukti bulan terbelah seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW kian bermunculan. Foto yang dirilis ke publik pada 29 Oktober 2002 itu merupakan sebuah foto permukaan bulan yang diambil pada masa eksplorasi bulan di tahun 1969 ketika program luar angkasa Apollo 10 masih berlangsung. Dari deretan foto yang dirilis, diperlihatkan pada permukaan bulan tampak citra gambar berbentuk seperti alur patahan atau alur sungai kering. Inilah yang dimaksud dengan Rima Aryadeus. Sebagian pihak mengklaim bahwa patahan seperti alur sungai kering tersebut merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Mereka juga berargumen dengan beberapa pendapat ahli geologi yang ada di bumi. Sementara pihak yang tidak sependapat mengatakan bahwa klaim yang menyatakan patahan seperti alur sungai kering merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah adalah sangat lemah dan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk mengatakan terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Rima Aryadeus hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak alur patahan yang terdapat di permukaan bulan. Alasan lainnya adalah panjang Rima Aryadeus yang hanya 300 km, sedang diameter ekuator permukaan bulan mencapai sekitar 1.700 km.
Perdebatan tentang bukti terbelahnya bulan tersebut tentu jangan sampai mempengaruhi keyakinan kita sebagai umat Islam terhadap mukjizat Rasulullah. Terbelahnya bulan sebagai mukjizat Rasulullah adalah mutlak diyakini. Terlepas apakah sudah mampu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan atau belum, tinggal persoalan waktu. Dengan tidak mampunya ilmu pengetahuan menyingkap misteri tersebut, tentu menunjukkan bukti tanda-tanda kebesarannya. Seperti mukjizat yang diberikan pada Nabi Sulaiman, di mana ia mampu mengendalikan angin, dan Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati, merupakan salah satu dari sekian banyak contoh mukjizat yang pernah terjadi dan tidak dapat dijelaskan melalui akal maupun pikiran. Sebagai wujud salah satu iman kepada Rasul, maka sepatutnya kita meyakini bahwa pada masa Rasulullah SAW bulan pernah terbelah, sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi. Mukjizat merupakan salah satu tanda kebesarannya, namun bukan berarti mukjizat harus dapat dijelaskan menggunakan akal maupun pikiran manusia. Pemirsa Hasanah, setiap kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran atau yang disampaikan Rasulullah melalui hadisnya sudah pasti bukan sekedar untuk dibaca dan diceritakan, tapi agar kita mau belajar dan mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Demikian pula berbagai mukjizat dan keajaiban yang diperlihatkan kepada kita tentu untuk menambah keyakinan kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Pemirsa Hasanah, semoga tayangan tentang mukjizat dan keajaiban tadi dapat menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah dan kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh para Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.